Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa ya. Temanya adalah ayah pahlawan tanpa jubah. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi ada pertanyaan sebelum iklan. Karena tadi Ustadz Maulana kita nggak bisa tanya, kita tanya sama Ustadz Syam aja deh. Ustadz Syam, ini ngomongin masalah ayah. Ustadz Maulana hari ini. Sensitif, sensitif. Makanya saya mau nanya Ustadz Syam aja. Ustadz Syam, yang namanya anak ini kan kalau kecil ini masih nurut sama orang tuanya. Seiring perjalanan waktu, yang namanya anak udah makin besar, dia punya pendapat sendiri, pasti akan ada yang terjadi namanya perdebatan. Mungkin dikarenakan zamannya sudah mulai beda, ya perbedaan zaman ini sangat mempengaruhi. Nah bagaimana dalam sudut pandang Islam ini, bagaimana seharusnya ayah ini berdebat dengan anak supaya tidak melanggar satu aturan satu sama lain lah istilahnya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tabi guruku Habib Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Dalam surah Maryam ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mempelajari, melihat, membaca, mendengar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kisah yang Allah tuangkan dalam ayat ini atau dalam surah Maryam ini adalah kisah seorang anak, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sedang berdebat dengan ayahandanya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim alaihissalam berdebat dengan ayahandanya, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentu saja bisa jadi menyinggung perasaan ayahandanya, namun disampaikan dengan cara yang sangat lembut dan sangat halus. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahandanya dengan cara pertanyaan. Maka dikatakan, apakah adab-adab anak berdebat dengan ayahandanya? Beradablah atau berdiskusilah dengan cara anak bertanya kepada ayahandanya. Maka ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, wahai ayahku sayang. Bahasa yang sangat lembut. Biasanya dalam bahasa Arab, izin Habib, orang memanggil ayahandanya dengan mengatakan abah atau abi, ya abi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memilih kata ya abi. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kata ya abati. Apa beda dengan abi dengan abati? Kalau abi bapakku, tapi kalau abati bapakku sayang. Ya abati, wahai ayahandaku sayang, yang kusayangi, yang kucintai, yang kuhormati, yang kumuliakan, lima ta'budu. Kenapa engkau menyembah? La yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat dan tidak memberikanmu apa-apa wahai ayahandaku. Maka gunakan bahasa yang lembut, yang tetap memuliakan dan bertanya kepada ayahanda. Bukan ujuk-ujuk langsung ngajarin ayah, bukan ujuk-ujuk langsung memvonis ayah, bukan ujuk-ujuk langsung menyalahkan seorang ayah, tapi dengan pertanyaan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pesan-pesannya kepada ayahandanya bahwa inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Ya abati, wahai bapakku, datanglah kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Artinya ada petunjuk Allah padaku wahai ayah. Maka berikanlah penjelasan kepada ayahanda dengan cara yang lembut, dengan cara yang jelas. Kemudian, apakah ayahanda Nabi Ibrahim marah? Tentu saja marah. Araqibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Oh Ibrahim, kalau kau enggak berhenti aku akan usir engkau. Bahkan aku rajam engkau wahai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ketika telah berdebat panas dengan ayahandanya? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Lembut sekali Nabi Ibrahim alaihissalam merespon ayahanda yang sedang marah kepadanya, yang ingin mengusirnya. Kata Nabi Ibrahim, salamun alaik, ya udah ayah, engkau yang benar, aku yang salah. Keselamatan untukmu wahai ayah. Aku akan berusaha memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahandaku, karena Allah sangat baik kepadaku. Subhanallah, jangan pernah menyalahkan orang tua, berdebatlah dengan cara yang jelas dan halus serta lembut memuliakan. Masya Allah, ya kita sekarang nih ya pelajaran ya dengan kisah-kisah yang terdahulu. Betul. Ini harusnya sebagai orang tua juga harus lebih open mind, lebih terbuka pemikirannya. Kadang memang nggak selalu yang apa yang kita menurut kita benar ini benar selalu kan gitu kan. Betul. Mungkin dengan perbedaan zaman ini akan menjadi sesuatu yang salah, kecuali kita bicara masalah tentang agama, itu nggak ada tawar menawar untuk itu. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, makasih banyak Ustadz Syam.